Cara para pendakwah pada zaman dulu dalam berdakwah, terutama dakwah para wali songo ini dilakukan secara praktis. Jadi para pembesar-pembesar, terutama pembesar-pembesar kerajaan tersebut didakwahi terlebih dahulu. Karena jika yang besar sudah mau memeluk Islam atau sudah kena, tentu yang kecil akan mengikuti yang besar. Jadi para wali songo ini di samping beliau dalam berdakwah secara praktis, beliau pun dalam berdakwah sangatlah ulet, hingga direwangi topo, menikahi penduduk-penduduk lokal, dan usaha-usaha lain, yakni usaha-usaha lain yang bertujuan dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan atau apa yang diinginkan, yakni Islam dapat menyebar dan juga berkembang luas di bumi Nusantara. Beliau para wali ini, terutama wali songo, dalam berdakwah tidak mengganggu para raja atau adipati dan juga pembesar-pembesarnya. Mereka ini didakwahi tanpa paksaan. Jika bersedia, dia diminta untuk masuk Islam dan juga mengikrarkan syahadat. Jika tidak mau, ya tidak apa-apa. Dakwah model begini tentu menunjukkan bahwasanya para wali ini tahu betul firman Allah yang berbunyi la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Dakwah tanpa paksaan inilah yang membuat para pembesar kerajaan ini merasa sungkan oleh para wali tersebut. Hal itu juga tercermin dalam dakwahnya Sunan Ampel ketika beliau Sunan Ampel ini menyuguhkan agama Islam kepada Raja Majapahit pada waktu itu, yaitu Prabu Kertawijaya. Sang Prabu ini menjawabnya dengan santai dan tidak marah. Sang Prabu mangsuli dawuh, sak benere yen ingsun rasakake, agama Islam iku bagus banget. Nanging bae kapeksa ingsun ora bisa ninggalaken agama kang wus ingsun peluk wiwit timur mula lan kang wus dirongkebi dening eyang-eyang ingsun. Jika saya lihat dari berbagai literatur, bisa saya bayangkan bagaimana para wali ini mempunyai kekuatan sekaligus mempunyai taktik yang sangat halus dan ulet. Terhitung semua raja punya menantu para wali ini. Tindakan-tindakan dalam berdakwah beliau ini menunjukkan kebijaksanaan dan juga derajat luhur yang beliau ini miliki. Para wali ini tahu ayat Quran sekaligus mengamalkannya. Ini juga termaktub dakwah beliau ini juga termaktub dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u ila sabili rabbik, dakwahlah kalian kepada jalan Tuhanmu. Bil hikmah, ud'u ila sabili rabbika, bil hikmah dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah dan dengan nasihat yang bagus. Dan wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau toh harus berdebat atau bersaling tukar pandangan, iya billati hiya ahsan, ya lakukanlah tukar pandangan tersebut atau debat tersebut dengan ahsan, dengan bagus. Inna rabbaka
huwa a'lamu bimang dhalla ang sabilih. Sungguh Tuhanmu itu tahu mana yang harus ia sasarkan dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ia pun tahu mana yang harus diberi petunjuk. Jadi kedua ayat inilah yang membuat para wali ini dalam berdakwah sangatlah moderat dan tidak mau menggunakan paksaan apalagi kekerasan. Karena bagaimanapun manusia ini hanya sebatas berikhtiar ataupun usaha, hasilnya tetap itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak aneh dan juga tak heran jika Islam di Indonesia umumnya dan di Jawa khususnya bisa tersebar begitu luas dan juga cepat pada waktu itu. Bisa kita bayangkan, Sunan Ampel ini adalah cucu Ratu Campa. Sunan Giri, cucu dari Raja Blambangan. Kemudian Raden Fatah ini sendiri adalah putra dari Prabu Kertawijaya dengan istri selir bernama Nyai Retno atau Subandji. Kemudian Sunan Kalijaga adalah putra dari Adipati Tumenggung Wilatikta Tuban. Sementara Sunan Muria ini adalah cucu dari Adipati Tumenggung Wilatikta sekaligus putra dari siapa tadi? Sunan Kalijaga. Dan Sunan Ngudung juga menantu dari Adipati Tumenggung Wilatikta. Maka hal tersebut tentu sudah lebih dari cukup. Para wali ini mempunyai jabatan yang sangat strategis, punya hubungan kerabat dengan para raja, punya pengaruh yang besar di kalangan masyarakat, yang ini semua tidak disia-siakan oleh para wali ini untuk menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara, yang akhirnya Islam dapat berkembang pesat atau besar, bahkan menjadi mayoritas sekarang di Indonesia. Hal ini tentu berkat jasa besar beliau yang mana tidak boleh dilupakan oleh masyarakat sekarang, khususnya orang Indonesia, terutama juga para pendakwah sekarang. Karena ketika saya melihat para pendakwah sekarang ini sangat jauh dari apa yang diteladankan oleh para wali tersebut. Mereka ini bukan menggunakan dakwah secara bijak, ulet dan sebagainya, malah menggunakan kekerasan dan juga paksaan. Ini ketika saya melihat sebenarnya patut disayangkan. Harusnya para pendakwah sekarang ini mengikuti metodenya para wali.